Halo everyone, hari ini saya akan membahas satu jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Afifah Hairunisa, jurusan Teknik Industri dengan NIM 416183100051, Universitas Mercu Buana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar kedua dengan mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri yang diempu oleh Bapak Henry St. Lalu, sebenarnya apa sih dividen itu? Pengertian dividen. Pertama, menurut Scott Beasley and John Brigham, dividen adalah pembagian uang tunai yang diberikan kepada para pemegang saham atas keuntungan perusahaan, baik itu laba yang didapatkan dari periode yang sedang berjalan ataupun laba dari periode sebelumnya. Kemudian, menurut Zaki Baridwan, dividen adalah bagian dari laba yang dibagikan kepada para pemegang saham yang besarnya sesuai dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Besar dividen yang didapatkan pemegang saham bisa mengalami perubahan dari periode sebelumnya, sesuai dengan besar laba di periode tersebut. Maupun secara definisi, kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Teori-teori kebijakan dividen. Pertama adalah teori dividen tidak relevan atau irrelevancy teori. Teori dividen tidak relevan ini ditemukan oleh Modigliani and Miller atau MM. Menurutnya, nilai sebuah perusahaan ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak atau earning before interest and tax dan kelas resiko perusahaan. Nilai perusahaan tidak ditentukan oleh persentase laba yang dibagikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Jadi, teori dividen tidak relevan menyatakan bahwa pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham atau nilai perusahaan tidak relevan. Nilai perusahaan hanya bisa dipengaruhi oleh bagaimana cara perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki agar menghasilkan laba yang diinginkan dan mengelola risiko-risiko bisnis yang ada. Yang kedua, teori dividen yang relevan atau the bird in the hand. Teori dividen yang relevan atau yang lebih dikenal dengan istilah the bird in the hand ini ditemukan oleh Gordon and Linter. Pernah mendengar istilah the bird in the hand atau burung di tangan sebelumnya? Satu burung di tangan lebih berharga daripada 1000 burung yang ada di udara. Itulah yang ingin disampaikan oleh teori ini. Burung di tangan yang dimaksud adalah dividen, dan 1000 burung yang ada di udara adalah capital gain. Ya, teori ini lebih banyak berbicara mengenai return investasi saham yang bisa berupa dividen dan capital gain. Yang dimaksud capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli saham. Teori ini menyatakan bahwa dividen lebih memiliki kepastian daripada 1000 capital gain di udara. Yang ketiga,
teori perbedaan pajak atau tax differential theory. Teori perbedaan pajak ditemukan oleh Litzberger and Ramaswamy. Umumnya, tarif pajak terhadap return investasi yang berupa capital gain atau dividen adalah berbeda. Tarif pajak capital gain biasanya lebih rendah dari tarif pajak dividen. Adanya perbedaan tarif pajak tersebut yang membuat teori ini ada. Teori ini menyatakan investor lebih suka menerima capital gain daripada dividen karena capital gain memiliki tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif pajak dividen. Yang keempat, teori hipotesis sinyal dividen atau dividend signaling hypothesis. Teori hipotesis sinyal dividen ditemukan pertama kali oleh Bhattacharya. Pengumuman pembayaran dividen oleh manajemen perusahaan adalah sinyal bagi investor. Sinyal tentang apa? Manajemen seolah ingin menunjukkan bahwa perusahaan bisa menghasilkan laba yang diinginkan. Manajemen ingin menunjukkan bahwa mereka mampu untuk memenuhi pembayaran dividen kepada pemegang saham. Manajemen seolah memberikan sinyal bahwa kondisi keuangan perusahaan sangat kuat sehingga mampu membagikan dividen. Yang kelima, teori efek pelanggan atau Silenthal Effect Theory. Pelanggan di sini maksudnya adalah pemegang saham. Dalam sebuah perusahaan yang sudah go public, sahamnya diperjualbelikan secara umum. Semua orang bisa membelinya. Saham perusahaan akan dimiliki oleh banyak orang atau kelompok. Teori efek pelanggan atau Silenthal Effect Theory menjelaskan bahwa terdapat Silenthal atau kelompok pemegang saham yang memiliki preferensi pandangan, kepentingan, dan tujuan yang berbeda dalam menyikapi kebijakan dividen perusahaan. Selanjutnya, terdapat 5 bentuk dividen. Yang pertama, dividen tunai. Yang kedua, dividen saham. Yang ketiga, dividen properti. Yang keempat, dividen scrip. Yang kelima, dividen likuidasi. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama adalah perjanjian utang. Yang kedua, pembatasan dari saham preferen. Yang ketiga, ketersediaan kas. Yang keempat, pengendalian terhadap perusahaan. Yang kelima, kebutuhan dana untuk investasi. Yang keenam, fluktuasi laba. Pembelian kembali saham dapat dilakukan dengan membeli saham yang beredar apabila perusahaan memiliki kas yang berlebih dan tidak ada investasi yang menguntungkan. Cara pembelian kembali saham yaitu yang pertama, 1. Tender offer. Yang kedua, negotiation basis. Yang ketiga, open market. Dalam tender offer, perusahaan mengajukan penawaran formal untuk membeli saham perusahaannya dalam jumlah dan harga yang telah ditetapkan. Harga tersebut biasanya lebih tinggi daripada harga pasarnya agar lebih menarik bagi investor untuk mau melepas sahamnya. Negotiate basis. Dalam cara ini, perusahaan membeli sejumlah saham perusahaannya dari satu atau beberapa pemegang saham besar atau major stockholder. Open market. Perusahaan membeli saham perusahaannya dari pasar saham terbuka melalui pialang saham atau broker. Sedangkan broker adalah seseorang atau firma yang melakukan transaksi di instrumen finansial pasar saham, seperti agen yang tidak dapat atau tidak ingin berdagang untuk dirinya sendiri. Rumus untuk cara pembelian kembali saham didapat dari harga pembelian kembali sama dengan jumlah laba yang dibayarkan ditambah lembar saham beredar ditambah harga pasar saham. Informasi yang diperlukan untuk menentukan harga pembelian pembeli saham. Yang pertama, earning per share atau laba per saham. Yang kedua, price earning ratio. Yang ketiga, harga saham yang diharapkan setelah repurchase. Yang keempat, EPS setelah repurchase.
Berikut adalah rumus untuk menentukan besarnya informasi. Yang pertama, earning per share atau laba per saham adalah laba bersih setelah pajak dibagi lembar saham beredar. Yang kedua, price earning ratio atau rasio laba, harga saham saat ini dibagi EPS. Yang ketiga, EPS setelah repurchase, laba bersih setelah pajak dibagi lembar saham beredar. Yang keempat, harga saham yang diharapkan, price earning ratio dikali earning per share. Yang kelima, capital gain diharapkan, harga pembelian kembali dikurangi harga saham saat ini. Dividen saham adalah pembagian laba perusahaan dalam periode tertentu berupa saham dari perusahaan tersebut dengan alasan agar perusahaan memiliki lebih banyak kas yang dapat digunakan untuk membiayai investasi perusahaan, atau dengan tujuan mempertahankan harga pasar dari saham perusahaan konstan pada range tertentu. Kesimpulannya, kebijakan dividen merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini karena kebijakan dividen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap banyak pihak, baik perusahaan yang dikelola itu sendiri maupun pihak lain seperti pemegang saham dan kreditur. Pembagian dividen oleh manajemen harus didasari dengan pertimbangan yang seksama, yaitu dengan memperhatikan sekurang-kurangnya aspek keuangan dan aspek hukum. Aspek keuangan wajib diperhatikan karena pembagian dividen tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor keuangan yang antara lain mencakup kemampuan keuangan perusahaan, proyeksi usaha perusahaan, dan harapan pemegang saham secara ekonomi untuk mendapatkan tingkat pengembalian dari investasi mereka. Aspek hukum wajib diperhatikan karena pembagian dividen harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meskipun tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Sekian dari saya, penjelasan berupa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next time.